Pertanyaannya pakai tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada sesi pada waktu ini, insyaallah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hadirin sekalian. Dan tolong bagi para hadirin yang ingin bertanya ditulis saja di kertas supaya lebih mudah bagi saya untuk memahaminya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana posisi amalan salih selama di dunia? Kalau manusia memang sudah ditentukan dalam masuk surga atau neraka. Untuk pertanyaan ini ada beberapa hal yang perlu saya terangkan. Yang pertama dari pokok keimanan seorang muslim dan muslimah adalah dia beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang baik dan yang buruk. Itu adalah rukun iman yang keenam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Dan hendaknya engkau beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ya. Iman kepada takdir disebut secara terpisah di dalam beberapa ayat. Antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu itu dengan takdir. Allah firman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Allah menciptakan segala sesuatu lalu menakdirkannya dengan sebenar-benar penakdiran. Keimanan kepada takdir dibangun di atas beberapa pokok dasar. Di antara pokok dan dasar tersebut bahwa segala yang telah ditakdirkan sudah tercatat di Al-Lawhul Mahfuz. Ya. Ini di dalam beberapa ayat Al-Quran. Di dalam beberapa ayat Al-Quran. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Amr bin As riwayat Muslim, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah." Sesungguhnya Allah telah mencatat, telah menulis seluruh penakdiran makhluk 50,000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Maka siapapun dari manusia sudah ditentukan takdirnya, yang baik maupun yang buruk, dia penghuni surga maupun penghuni neraka. Dan di dalam hadis Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ketika ruh ditiupkan ke janin yang berada di perut ibu, telah diperintah kepada malaikat untuk mencatat 4 hal. Dicatat rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Untuk mencatat rezekinya, ajalnya, amalannya, dia beruntung atau merugi. Ya. Dia beruntung atau merugi. Jadi
Segala yang ditakdirkan telah dicatat. Tapi yang membuat kadang ada seseorang bertanya, kalau memang sudah ditakdirkan, kenapa harus beramal? Ini pertanyaan munculnya karena dia mempertentangkan antara takdir dan amal. Dan inilah letak kekeliruan. Ini letak kekeliruan. Karena segala yang ditakdirkan sudah ditetapkan. Sekarang siapa yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Ada yang tahu apa yang ditakdirkan untuknya? Tidak ada yang mengetahui. Yang kita tahu hanyalah Allah menurunkan Al-Quran, mengutus kepada kita Nabi Muhammad SAW. Setelah diterangkan perintah agama seluruhnya, setelah diterangkan apa yang dilarang untuk dihindari, kewajiban kita adalah apa yang diterangkan itu yang kita ikut. Ya. Karena itu ini pertanyaan pernah diajukan oleh sebagian sahabat. Dia berkata, ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah ditakdirkan, fadimal amal, untuk apa seorang itu beramal? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Beramallah kalian, setiap orang akan dimudahkan pada apa yang Allah takdirkan untuknya. Maksudnya, dari mengetahui apa yang ditakdirkan baginya, karena itu silahkan beramal. Dan dari amalan itulah yang mendekatkan seorang hamba kepada apa yang ditakdirkan. Kalau dia dari penduduk surga, kelihatan amalannya adalah amalan penduduk surga. Kalau dia dari penduduk neraka, tampak amalannya dari amalan penduduk neraka. Karena itu beramal, dan setiap orang akan dimudahkan kepada apa yang ditakdirkan baginya. Ya. Dia ada yang bertanya, bisakah kita ketemu dengan istri kita di dalam surga? Ya. Jawabannya, kalau sang istri adalah penghuni surga, maka dia adalah istrinya di dunia dan juga istrinya di akhirat. Ya. Karena keluarga yang salih akan dikumpulkan bersama seluruh keluarganya di surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imrin bima kasaba rahim." Orang-orang yang beriman, ya, dan ia diikuti oleh keluarganya, keturunannya dengan keimanan, maka kami akan mengikutkan keturunannya bersama dia di dalam surga. Dan kami tidak pernah melantarkan suatu apapun dari amalan. Setiap orang yang beramal hanya mendapatkan apa yang dia kerjakan. Ya. Jadi dalam ketentuan ayat yang saya bacakan tadi, ayat di surat Tur, tampak jelas bahwa keluarga itu akan bersama, ya, ikut bersama keluarganya, dikumpulkan di surga. Ini bagian dari kenikmatan dan kesempurnaan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk penduduk surga. Ada yang bertanya, bidadari itu diciptakan dari apa? Ya. Ini pertanyaan yang tidak perlu ya untuk ditanyakan. Yang perlu ditanyakan bagaimana cara mendapatkan bidadari. Itu yang harusnya ditanyakan. Adapun kalau bidadari dari apa, itu tidak penting kita ketahui. Pertama, Allah tidak mengabarkannya kepada kita di dalam Al-Quran. Juga di dalam hadis, saya tidak mengetahui ada hadis yang menerangkan tentang hal itu. Dan asalnya di dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan akhirat, asalnya kita jangan mempertanyakan. Ya. Kita hanya menerima ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah yang menjelaskannya. Ini pokok keimanan kepada yang gaib. So dalam perkara gaib, membuka pintu pertanyaan, ini artinya membuka pintu bagi syaitan masuk kepada seorang hamba. Nanti akan banyak pertanyaannya masuk di dalam perkara gaib. Karena itu kewajibannya seorang memutus segala pintu, masuk ke dalam hal-hal yang memang Allah tidak izinkan seorang hamba masuk di dalamnya. Karena yang gaib itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Allah menegaskan, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah, tidak ada yang berada di langit dan di bumi yang mengetahui yang gaib itu kecuali Allah. Banyak orang yang bilang yang penting barokah. Sebenarnya apa sih barokah itu? Ya.
Bagaimana cara agar barokah? Al-barakah itu adalah thubutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan dari Allah pada sesuatu, itu barakah. Ya. Allah telah tetapkan kebaikan pada sesuatu itu namanya dia berberkah, namanya. Berberkah. Dan berberkah itu banyak bentuknya. Ada yang sedikit menjadi banyak. Ada yang dia miliki bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk orang lain. Kadang hal yang dia miliki menjadi pintu baginya untuk semakin terbuka berbagai kebaikan untuknya. Banyak bentuk berkah. Ya. Dan keberkahan itu diterangkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana cara mendapatkannya. Ada sebab-sebab syar'i bagi siapa yang ingin mendapatkan keberkahan. Ya. Di antara sebab tersebut adalah dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, saya bacakan ayat di pertemuan siang tadi. Firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-A'raf, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Andai kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Ya. Iman dan ketakwaan itu membawa berkah. Nah, dan keberkahan itu pada banyak hal ya. Pada banyak hal. Ini pembahasan sebenarnya luas, tidak diuraikan. Tapi hakikatnya bahwa seseorang kapan dia berjalan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, dan pada hal yang dia mendapat nikmat dari Allah, dia gunakan pada apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, maka itulah keberkahan. Ya, itulah keberkahan. Dan itu sebenarnya ukuran dari sebuah nikmat. Karena nikmat dikatakan nikmat kalau itu mendekatkannya kepada Allah. Kalau dia dapat sesuatu, tapi semakin membuat dia jauh kepada Allah, jauh dari Allah, itu bukan nikmat namanya, tapi itu adalah ujian, bahkan musibah yang dimintai. Karena itu kata sebagian as-salaf, Abu Salamah, ya, atau Abu Hazim Salamah bin Dinar al-A'raj, beliau berkata, "Kullu ni'matin la tuqarribuka min Allah, fa hiya baliyah." Setiap nikmat yang tidak mendekatkan engkau kepada Allah, maka itu adalah ujian terhadapmu. Itu adalah ujian terhadapmu. Karena itulah dari keberkahan diukur dalam hal ini. Semakin seorang itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah ciri dari keberkahan. Tadi diterangkan bahwa nikmat yang paling besar bagi seorang mukmin di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, siapa saja yang tidak dapat melihat wajah Allah dan apa sebabnya? Ya. Saya sudah terangkan ya bahwa tadi yang saya singgung, melihat wajah Allah di mana? Di surga. Di penduduk neraka tidak mungkin dia dari situ. Jelas? Karena itulah segala hal yang tidak menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga, itu artinya dia tidak akan apa? Melihat kepada Allah. Sebab memang di dalam pembahasan akidah, Allah Subhanahu wa taala dilihat di dua tempat. Yang pertama di Arafat al-Qiyamah, pada mahsyar, dan yang kedua adalah di surga. Dan di surga khusus untuk orang yang beriman. Iya. Khusus untuk orang yang beriman. Adapun di hari di pada mahsyar, apakah selain orang beriman bisa melihatnya? Nah, ini ada beberapa pendapat di kalangan ulama. Tapi yang benarnya bahwa orang kafir itu tidak mungkin melihat Allah. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, "Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun." Ketahuilah, sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir itu tersirai dari Rabb mereka, tidak bisa melihatnya. Ya. Adapun orang-orang munafikin, mereka melihat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak seperti pandangan kaum mukminin melihatnya. Ya.
Karena tidak setiap orang memandang bergembira dengan apa yang dia pandang, kan begitu? Ya. Tergantung keadaan orang yang memandangnya. Ya. Ada seorang misalnya dizalimi oleh seorang perampok. Tiba-tiba datang polisi. Yang dizalimi dan menzalimi melihat ke polisi. Sama pandangannya? Jawabannya berbeda. Yang zalimi gembira, kalau saya dapat pertolongan, kan begitu. Adapun yang menzalimi perampok ini, kalau dia nggak kabur, dia akan apa? Ketakutan. Iya, akan ketakutan. Jelas ya. Jadi sekali lagi, ini pendekatan bahwa seluruh pandangan itu bermana apa? Bermana kesejukan bagi orang yang melihatnya. Kaum mukminin saja yang memandang kepada Allah dengan pandangan kesejukan, penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kegembiraan. Adapun kaum munafikin, mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala, Allah datang di atas surah yang mereka tidak mengenalnya. Ya. Dan apa? Mereka melihat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan pandangan kenikmatan, tapi pandangan penuh dengan adab. Khawatir akan dosa-dosanya, akan tersingkap kemunafikannya. Ya. Penuh dengan ketakutan. Ini kesimpulan di dalam pembahasan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanyakan apa sebabnya seorang tidak melihat kepada wajah Allah, sebabnya adalah kekufuran. Ya, sebabnya adalah kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang kafir kepadanya itu tidak akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bid'ah yang sifatnya mengeluarkan dari keislaman, dan demikian pula kemunafikan yang sifatnya nifaqul akbar, kemunafikan besar. Ya, langsungnya tidak akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wallahu taala. Baik. Bagaimana tafsir surah Zumar ayat 3? Apakah kata-kata musyrik dalam ayat itu hanya berlaku untuk orang-orang musyrik di masa Nabi? Dan juga untuk orang-orang di zaman kita. Ya. Tidak ya, ayat itu adalah penjelasan tentang keadaan kaum musyrikin di masa Nabi, dan itu berlaku untuk setiap masa. Jadi sebab kesyirikan orang-orang musyrik disebutkan di dalam ayat, ya, mereka beribadah pada sembahan mereka. Maksud mereka untuk mendekatkan mereka kepada Allah, liqarribuna ila Allahi zulfa, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya. Jadi mereka anggap sesembahan mereka ini, ya, betul manusia seperti mereka. Hanya saja mereka ini adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Dan kaum musyrikin menganggap diri mereka berdosa. Maka mereka berdoa kepada wali-wali ini supaya memohonkan kepada Allah agar supaya mereka apa? Diampuni. Inilah kesyirikan, salah satu letak kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Dan hingga hari ini kesyirikan yang seperti ini masih terjadi dan sangat disayangkan kadang dilakukan sebagian kaum muslimin yang menamakan dirinya apa? Muslim. Ya. Kadang ada yang ke kuburan. Ditanya kenapa ke kuburan? Oh, saya enggak. Saya tahu bahwa penghuni kubur ini, ya, tidak, bukan di tangannya manfaat dan bahaya, bukan di tangannya surga dan neraka. Cuma saya ini orang yang banyak dosa. Ya, penghuni kubur ini kiai, orang soleh, dia dekat kepada Allah. Ya, saya berharap dia nanti memberikan apa? Syafaat dan kedekatan untukku di sisi Allah. Jadi ini alasan persis dengan alasan apa? Kaum musyrikin yang disebut di situ di dalam surah Al-Zumar. Ya, karena itulah hendaknya berhati-hati. Ya, tauhid itu adalah seorang hamba berdoa langsung kepada Allah. Apa susahnya? Allah mendengar apa yang dia minta. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengabulkan doa hamba. Allah mengampuni segala dosa bagi siapa yang bertobat. Ya. Dia cukup berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan mengambil perantara. Karena perantara ini adalah bentuk kesyirikan yang Allah benci dan bisa membatalkan amalan.
Ini ada yang bertanya tentang mengangkat tangan di dalam berdoa. Apakah hanya di saat-saat tertentu atau selalu mengangkat tangan? Terus juga bertanya bagaimana hukum mengangkat tangan berdoa setelah sholat fardu. Ya. Pertama, harus diketahui bahwa berdoa itu adalah ibadah yang sangat agung, hal yang dianjurkan. Banyak ayat dan hadis menjelaskannya. Yang kedua yang harus diketahui bahwa mengangkat tangan dalam berdoa itu dari sebab dikabulkannya doa seorang hamba. Di dalam hadis yang mana ya inna Allah yastahyi ay yarudda yadil abd sifran. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala malu ya, untuk menolak doa seorang hamba yang menadahkan tangannya ya, dikembalikan tangan ini dalam keadaan kosong. Allah malu untuk mengembalikannya dalam keadaan apa? Kosong. Ya, menunjukkan bahwa itu di antara sebab doa itu mustajabah. Nah, tapi harus diketahui bahwa doa itu ya, yang dianjurkan mengangkat tangan itu sepanjang tidak ada aturan khusus di dalam doa tersebut. Bukankah kita di dalam sholat berdoa? Berdoa tadi dalam sholat? Ada mengangkat tangan? Tidak. Kenapa? Pasti hadirin akan menjawab karena tidak ada dalil yang menunjukkan apa? Mengangkat tangan. Sebab ini memang keadaan khusus sholat diatur tuntunan dengan tuntunan dan Nabi tidak mengajarkan mengangkat tangan. Kalau begitu, walaupun syariat mengangkat tangan berlaku umum, tapi di keadaan khusus ini tidak berlaku. Jelas ya? Seperti contoh lain. Kalau masuk kamar mandi, baca doa apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bisa juga dibaca bismillah. Mengangkat tangan atau tidak? Loh, kok mengangkat tangan? Doa. Disyariatkan apa? Mengangkat tangan. Ya, jawabannya bahwa Nabi ketika mengajarkan doa tidak mengajarkan apa? Mengangkat tangan. Kalau begitu, doa dengan mengangkat tangan di waktu yang tidak terikat atau di tempat yang tidak terikat dengan waktu dan keadaan khusus, silahkan mengangkat tangan, tidak apa-apa. Di antara dan qomat dia boleh mengangkat tangan. Di perjalanan berdoa mengangkat tangan, silahkan. Ya. Atau di tempat-tempat yang memang Nabi mengangkat tangan di situ ketika berdoa. Ya. Seperti beliau salat istisqa, beliau doa mengangkat tangan, kelihatan. Ya. Mengangkat tangannya, tidak ada masalah. Ketika berada di tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, doa mengangkat tangan, tidak ada masalah. Itu adalah hal yang apa? Hal yang bagus. Ya, ketika dia berdiri di Arafah, melempar jamrah, jamrah pertama dan kedua, dia mengangkat tangannya adalah hal yang bagus. Ya, sebab memang ini ada tuntunan untuk mengangkat tangan di situ khusus. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sebuah tempat diajarkan doa secara khusus di tempat itu dan tidak diajarkan mengangkat tangan, maka itu menunjukkan tidak ada syariat apa? Mengangkat tangan di tempat tersebut. Itu saja kaidah di dalam membedakannya. Kaidah di dalam membedakannya. Ada pun masalah doa setelah sholat wajib. Iya. Sekali lagi saya sudah menekankan bahwa doa itu bagus. Hanya saja kalau seseorang selalu berdoa selepas sholat wajib, itu artinya adalah sebuah ibadah. Karena dia sudah tetapkan sebagai kebiasaan. Dan kalau itu sudah dijadikan sebagai kebiasaan, dia harus punya dalil khusus dari Nabi yang menuntunkannya. Ya. Dan memang dari pendapat Imam Empat itu tidak ada doa khusus selepas sholat fardu. Ya, dia khusus dia berdoa mengangkat tangan. Yang ada hanya zikir yang dibaca setelah sholat. Ya. Zikir yang mengandung doa itu yang dibaca, bacaan-bacaan itu. Dan itu bacaan tidak dengan mengangkat tangan. Baik. Alhamdulillah waktu berdoa itu banyak ya, bisa berdoa antara dan qomat, bahkan itu tempat mustajabah. Ya. Bisa berdoa di waktu sujud. Nah, kadang dalam kondisi tertentu saya meninggalkan salat wajib. Bagaimana hukumnya? Ini saya nggak paham apa yang dia maksud meninggalkan salat wajib. Apakah yang dia maksud meninggalkan salat berjamaah atau yang dia maksud tidak salat sama sekali? Ya. Kalau yang dia maksud tidak hadir salat berjamaah,
Ya, maka dilihat apa udurnya tidak hadir sholat berjamaah. Karena udur ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Bagi laki-laki, dia wajib untuk sholat berjamaah di masjid, kecuali kalau ada udur. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada hamantu an amira rajulan. Saya sungguh sudah berniat memerintah seorang lelaki dia imam mengimami sholat. Kemudian saya berkeliling ke rumah orang-orang yang tidak hadir sholat, lalu saya baca rumah-rumah mereka. Ini Nabi ya, dan Nabi pemerintah. Ya, kalau dia pemerintah, tidak apa-apa dia buat seperti itu. Ya, jangan ada hadirin yang mendengar hadis ini dia keluar dia baca rumah-rumah orang. Ya. Jangan salah memahami ya. Rasulullah SAW adalah kedudukannya apa? Pemerintah punya hak merubah dengan tangan. Ada orang yang tidak punya hak merubah dengan tangan, dia rubah pada dirinya, kepada keluarganya, sebatas kemampuannya. Sebatas kemampuannya. Dan ini menunjukkan tentang wajibnya menghadiri apa? Sholat berjamaah laki-laki. Ibnu Ummi Maktum ya, datang kepada Nabi ya Rasulullah, saya minta udzur, dispensasi keringanan tidak hadir sholat berjamaah. Saya ini buta. Ini alasan pertama. Yang kedua, rumah saya di Pulau Madinah. Alasan yang ketiga, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Alasan yang keempat, antara rumah saya dan masjid ada hutan. Saya takut binatang buas. Ya. Ini udzur atau tidak? Ya, kalau kita sudah duduk saja di rumah. Nabi mula-mula ya mendiamkan. Tapi begitu Ibnu Ummi Maktum hendak berangkat pergi, Nabi bertanya, asami'tan tidak? Kamu dengar azan? Kata Ibnu Ummi Maktum, iya. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau begitu jawablah suruh azan. Kamu datang ke masjid. Dengan keadaan sedemikian rupa diberi udzur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan bahwa menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki itu adalah sebuah kewajiban. Sebuah kewajiban. Ya, berdosa seorang hamba yang sholat di rumahnya padahal dia mampu kemana? Ke masjid. Dan sholat berjamaah itu subhanallah, pahalanya sangat banyak. Ya, dilipat gandakan 27 derajat di atas sholat sendirian. Dia hadir di tengah kaum muslimin, rasa kebersamaan. Ya, dia duduk di masjid Allah, tempat yang paling afdal sedunia. Ya, cari tempat yang paling utama, itu yang paling utama adalah masjid Allah. Karena itu yang paling dicintai oleh Allah. Rasulullah bersabda, "Habbul biqa ila Allah masajiduha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Itu yang paling dicintai. Dia duduk di masjid, hadir sholat, ya, dia berpikir penuh dengan keindahan, dia dapatkan. Ya. Kadang ketika dia masjid, dia tunggu lagi waktu sholat berikutnya. Ya, seperti kita sekarang ini sholat maghrib, kita tunggu lagi sholat isya sambil mendengarkan pengajian, sudah berbagi keutamaan. Kita duduk saja menunggu sholat isya, itu dihitung seperti orang yang sedang sholat, walaupun dia duduk. Ya. Walaupun dia hanya duduk saja, kalau dia menunggu sholat. Karena itu jangan ditelantarkan sholat berjamaah ini. Baik. Jadi ini kalau dia meninggalkan sholat berjamaah, dilihat apa udurnya. Tapi kalau dia meninggalkan sholat wajib sama sekali tidak sholat, nah ini yang berbahaya. Ya, ini yang sangat berbahaya. Dan para ulama ada dua pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat. Apakah dia kafir, keluar dari Islam atau tidak? Ya. Jumhur ulama menganggap bahwa dia tidak kafir, hanya dianggap sebagai pelaku dosa besar. Imam Ahmad dalam sebuah riwayat Imam Ahmad dalam pendapat yang masyhur beliau, dan ini yang disebutkan oleh Abdullah bin Syaqiq rahimahullah taala, beliau hikayatkan dari para sahabat tidak ada silam pendapat. Kata Abdullah bin Syaqiq, "Kanu la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun illa shalat." Adalah para sahabat dan para ulama tabi'in, mereka tidak memandang ada sebuah amalan kalau ditinggalkan mengkafirkan kecuali apa? Kecuali salat. Ya, dan ini pendapat punya banyak pendukung dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah. Di antara ayat Al-Quran yang mendukungnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman menghikayatkan bagaimana penduduk neraka. Qalu ma salakakum fi saqar. Penduduk neraka ditanya, kenapa kalian bisa berada di dalam neraka? Saqar. Apa jawaban mereka? Jawaban yang paling pertama, lam naku minal musallin. Kami dulu orang yang tidak pernah salat. Ya.
Allah berfirman, "Fa in tabu wa aqamu sholata wa atu zakat, fa ikhwanukum fid din." Kalau mereka bertobat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, saudara kalian dalam agama. Dalam ayat yang lainnya, biarkan jalan mereka, jangan kalian perangi. Pemahaman kebalikan dari ayat, kalau mereka tidak bertobat, tidak menegakkan sholat, tidak mengeluarkan zakat, ya, maka bukan saudara kalian dalam agama, tetap diperangi. Hanya saja di pembahasan zakat memang ada dalil khusus yang menunjukkan bahwa orang yang menahan zakatnya karena kikir tidak dikafirkan. Tapi sholat tidak ada yang mengkhususkan dalilnya. Dia berlaku hukum. Ya, bagi orang yang meninggalkan sholat. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahad alladhi bainana wa bainahum as-salat." Hal yang membedakan antara kami dan orang kafir adalah sholat. Itu hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat Tirmidzi, "Faman tarakaha faqad kafar." Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Ya. Maka ini pendapat kuat dari para ulama bahwa siapa yang meninggalkan sholat karena malas, itu dianggap keluar dari apa? Keislaman. Hanya saja mereka berbeda pendapat. Ya. Tentang orang yang mengkafirkannya, berbeda pendapat tentang batasan dikafirkannya. Apakah hanya sekadar meninggalkan satu sholat langsung kafir? Nah, ini dua pendapat. Ya. Sebagian para ulama satu sholat saja ditinggalkan itu kafir, keluar dari Islam. Dan sebagian ulama menganggap bahwa yang mengkafirkan kalau kebanyakan sholat yang dia tinggalkan, kebanyakan sholat itu yang mengkafirkan. Jelas ya? Maka ini dari hal-hal yang hendaknya diperhatikan. Jangan sampai seorang hamba bergampangan di dalam masalah sholat ini. Ibadah yang paling agung ya, semua kewajiban diterima oleh Nabi di muka bumi. Sholat ini diterima langsung. Di mana? Di atas langit, di perjalanan Mi'raj. Semua perkara agama sampai kepada kita dengan perantara wahyu melalui Jibril. Tapi ini langsung diterima oleh Rasulullah SAW dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara. Salat 5 waktu ini tadinya 50 waktu. Diperingan menjadi 5 waktu. 5 waktu menjadi berapa? Menjadi 50 nilainya. Ya, karena itu sekali lagi jangan sampai kita melalaikan kewajiban yang agung ini. Apa syarat mahar untuk mendapatkan bidadari surga? Ya. Mahar itu yang dimaksud adalah dengan amalan salih yang dia persiapkan, berbagai kebaikan yang dia kerjakan. Tapi kalau maharnya, kalau dia ingin meminang apa? Meminang bidadari. Apakah yang sudah beristri bisa mendapatkan bidadari di surga? Ya. Ya tentunya ya, hal tersebut dia dapatkan. Ya. Karena memang diberikan ketentuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap orang diberikan dari bidadari. Bagaimana dalam hadis yang telah saya baca. Ada ingat ya, di waktu itu tidak ada lagi kecemburuan. Ya. Kalau dia sudah punya istri, tetap istrinya di surga. Kalau dia punya istri lagi dari bidadari, tidak akan ada cemburu lagi di saat itu. Ya, jadi jangan lagi berpikir, oh kalau saya di surga, kalau saya punya istri lagi, hubungan kerjasama dengan orang kafir, bagaimana hukumnya? Ya. Islam telah mengatur indah hubungan kerjasama dengan orang kafir dalam bentuk muamalah. Dasar pijakannya dalam berhubungan dengan orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin." Allah tidak melarang kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam agama dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Ya, kalau kafirnya tidak memerangi kita, tidak mengeluarkan dari negeri kita, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berlaku adil. Sungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Ya. Nabi Muhammad SAW bermuamalah dengan orang-orang Yahudi yang berada di mana? Di Madinah. Dan beliau meninggal dalam keadaan baju besi beliau digadaikan di sisi orang Yahudi. Karena beliau mengambil 30 sak gandum. Beliau gadaikan baju besinya. Ya. Menunjukkan bahwa muamalah dengan orang kafir
secara umum tidak dilarang. Kalau sebatas memang hanya dalam masalah apa? Masalah muamalah. Ya. Masalah dunia. Tidak ada kaitannya dengan loyalitas, kecintaan kepada agama. Adapun kecintaan kepada agama orang kafir ini masuk dalam loyalitas ya. Dan loyalitas kepada orang kafir itu ada dua bentuknya. Ada yang sifatnya dosa besar, dan ada yang sifatnya kekafiran mengeluarkan dari keislaman. Ya. Dan ini harus diketahui oleh seorang hamba. Baik. Orang kafir kadang ya, dia ada sebagai tetangga. Kalau dia tetangga kafir, dia punya hak sebagai tetangga, diberikan haknya sebagai tetangga. Kafir dia orang tua kita, ayah kita, misalnya. Dia punya hak sebagai orang tua. Ya, sebagai ayah. Punya hak. Ya, jadi harus diberikan haknya masing-masing. Baik. Jadi tentunya pembahasannya perlu lebih banyak uraian. Ya, dan insyaallah taala apa yang saya terangkan tadi mudah-mudahan mencukupi. Ya, ini ada yang bertanya bagaimana apa ciri orang yang diangkat derajatnya. Ya. Pengangkatan derajat itu adalah dari hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat siapa yang Allah kehendaki. Ya. Dan pengangkatan derajat kadang bisa terbaca pada anugerah dan rahmat Allah pada seorang hamba terlihat. Dan kadang pengangkatan derajat tersebut tidak tampak. Ya. Tidak tampak. Tetapi kalau terlihat pada seorang hamba, dia semakin giat di atas kebaikan, ya, dan semakin baik di tengah manusia, maka itu bentuk dari terangkatnya derajat seorang hamba. Karena itu, Nabi SAW pernah ditanya tentang seorang yang beramal dan manusia memujinya. Kata Nabi SAW, "Tilka ajilatu busyral mu'min." Itulah kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan untuknya. Kabar gembira seorang mukmin yang disegerakan untuknya. Ya, apa hukum berjualan di acara ritual orang kafir? Saya ritual ya. Kalau acara tersebut merupakan hari raya mereka, telah disebutkan oleh para ulama di berbagai buku fikih, orang Muslim tidak boleh berjualan di hari tersebut, hal yang membantu mereka di dalam perayaannya. Ya. Sebab itu dari bentuk apa? Tolong menolong di dalam dosa. Allah telah berfirman, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ya. Karena itu harusnya hal yang seperti ini dihindari oleh seorang Muslim. Dan dia mencari pintu-pintu rezeki di tempat yang lain pada hal-hal yang dihalalkan, itu lebih baik baginya. Ini kaidah dalam kehidupan harus selalu kita yakini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillahi, abdalahu Allah khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti dia yang lebih baik darinya. Ya. Ini hadis subhanallah, hadis yang agung. Kenyataannya di tengah manusia sudah banyak tercatat dalam sejarah. Sampai ada satu buku saya pernah lihat, itu memuat kisah-kisah di dalam berbagai biografi dan catatan sejarah para rawi tentang orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti dia lebih baik darinya. Allah ganti dia lebih baik darinya. Ini adalah hal yang indah di dalam kehidupan seorang hamba. Di antara hal yang menakjubkan, lain kisah ya, saya anggap menakjubkan, disebutkan dalam biografi seorang rawi. Dia menemukan sebuah kantong. Kantong ini ternyata berisi perhiasan atau mutiara yang sangat mahal nilainya. Ya.
Maka begitu yang menemukannya, dia pun menerapkan hadis Rasulullah SAW. Dia umumkan siapa yang kehilangan. Ya. Maka datanglah pemiliknya. Dia bertanya, apa warna kantongmu? Diikat pakai ikatan apa? Dia terangkan semuanya sudah persis. Kalau begitu, ini adalah milikmu. Ya. Orang tersebut karena ini barang sangat bernilai, ingin memberikan imbalan untuknya. Maka dia berkata, saya tidak mengambil imbalan dari sesuatu yang memang haknya untuk dikembalikan. Haknya untuk dikembalikan. Maka subhanallah, berjalan waktu sekian lama. Ya, dan di kantong ini sekali lagi tadi terdapat mutiara-mutiara apa? Sangat mahal dalam bentuk kalung ya, mutiaranya. Sangat mahal. Ya. Subhanallah berjalan. Hari demi hari, bulan demi bulan. Ternyata orang yang menemukan kantong ini suatu hari berjalan di tengah lautan. Mereka ditimpa oleh musibah. Dan beliau terdampar di sebuah pulau. Di sebuah pulau. Ternyata di pulau tersebut kaum muslimin yang hidup di situ belum pandai membaca Al-Quran. Maka dia pun duduk ya, mengajari orang-orang Al-Quran sehingga mereka pandai membaca Al-Quran. Ya. Maka penduduk negeri berkata dari pihak wanita perempuan, katanya di negeri kami ini ada seorang anak perempuan. Ya. Dia memiliki harta. Ya. Dan kami ingin menikahkan dia dengan engkau. Akhirnya singkat cerita, ia pun menikah dengan perempuan tersebut. Ya. Kemudian di hari yang pertama dia melihat istrinya, dia melihat kalung tersebut di leher istrinya. Kalung yang dia keturunan. Maka ia bertanya, ya. Dia memandang kepada kalung itu lama sekali. Istrinya bertanya, ya, ada apa dengan kalung yang apa namanya? Kau pandang ini? Kata rawi tersebut, saya dulu pernah menemukan kalung ini. Kemudian diberikan kepada seorang tua yang datang memintanya. Maka anak perempuan ini pun menjerit. Ya, kaget. Sebab orang yang disebut itu adalah ayahnya yang sudah meninggal. Ya, ayahnya yang apa? Sudah meninggal. Dan ayahnya ketika dia kembali ke negerinya, dia berkata, saya ketemu orang di Mekah sangat jujur. Saya berdoa kepada Allah, semoga Allah menikahkan dia dengan putri. Ya. Semoga Allah menikahkan dia dengan apa? Dengan putri, karena kejujurannya. Ya. Begitu kisah ini didengarkan oleh perempuan tadi, langsung diceritakan kepada keluarganya. Saya mau langsung satu pulau. Ya. Ini perhatikan ya. Seorang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah ganti dia dengan apa? Yang lebih baik darinya. Ya, ini banyak sekali. Ya, karena itu seorang hamba hendaknya ya, kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak bergantung kepadanya. Dan dia tahu kalau ia membuat rohnya riba, maka akan mudah segala urusan. Dan dia harus tahu kapan ia membuat rohnya murka terhadapnya. Ya, jangan dia berharap ada pelindung lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bermuamalah dengan orang-orang terdekat, mertua, anak, yang mana mereka tergolong suruhnya? Apakah boleh ikut bermajlis dengan mereka untuk menghindari fitnah di keluarga istri? Ini masalah sebenarnya banyak sudut yang harus dilihat. Kadang saya melihat pada sebagian orang bergampangan menggunakan kalimat suruhnya. Ini hukum ya? Baik. Terima kasih. Jadi saya nasihatkan di sini bahwa setiap orang hendaknya selalu ya, dia dimanapun dia berpijak berberkah bagi orang lain. Kalau pada sebagian pihak ada kesalahan, apalagi itu keluarganya, hendaknya dia adalah orang yang paling bersemangat mengajaknya kepada kebaikan. Iya. Dan banyak manusia di masa ini itu tidak perlu kita dekati, karena kebanyakan orang dia kurang paham terhadap tuntunan agama. Jadi perlu
untuk lebih banyak diajari, diarahkan kepada kebaikan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga apa yang kita dengarkan pada dua sesi pertemuan ini adalah manfaat untuk seluruh dari kita, dan mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.